Seorang istri yang punya suami nampaknya mencintai dua lelaki lain yang ternyata punya pasangan juga hingga akhirnya terjadi cinta segi empat yang membingungkan jadi masalah hukum. Punya lelaki lain cinta segi empat, seorang istri kebingungan hingga akhirnya memilih menghabisi. Kejadian ini pun terjadi di Bekasi di bulan Juni 2020. Ini dia cerita kronologisnya. Seorang wanita bernama Daria Yuningsi berusia 25 tahun asal Cilengsi, Bogor. Namun pasca dirinya menikah dengan sang suami, dirinya pun diboyong ke Cikarang, Bekasi. Rumah tangga Daria dengan sang suami pun bukan dijodohkan. Keduanya berkenalan, berpacaran, bahkan akhirnya menikah karena saling mencintai satu sama lain. Hingga akhirnya kesepakatan LDR diambil karena ternyata sang suami harus bekerja di Surabaya. Cikarang sendiri adalah tempat asal sang suami, namun karena pekerjaan sang suami harus ke Surabaya dan rumah tangga mereka pun LDR. Sang suami ke Surabaya hingga pulang ke Bekasi 3 bulan sekali. Meski kondisinya berjauhan dari awal menikah, namun nampaknya sang suami percaya kepada Daria karena mereka dasarnya saling mencintai bukan perjodohan. Apalagi sang suami tahu di daerah Cikarang banyak keluarga suami yang nampak bisa menjaga Daria. Baru saja menikah ditinggal sang suami ke Surabaya hingga dirinya pun kesepian. Daria yang belum punya anak, dirinya selalu sendirian di rumah. Hingga akhirnya mengatasi kebosanannya, Daria pun mencari teman-teman lamanya termasuk sang mantan Sain Badu. Sain Badu sendiri adalah mantan pacar Daria saat SMP. Sudah berkeluarga, sudah punya istri dan anak, namun ternyata mereka memadu kasih kembali. Mereka CLBK dan berhubungan di belakang pasangan masing-masing. Selingkuh cukup lama antara Daria dengan Sain, keduanya pun bahkan sering melakukan hubungan suami istri. Suami Daria yang bekerja di Surabaya bekerja untuk sang istri, bahkan percaya 100% kepada sang istri, namun ternyata di belakang sang suami, Daria berselingkuh dengan mantan SMP-nya. Tak hanya itu, belakangan Daria pun rumahnya bermasalah hingga akhirnya dirinya pun memperbaiki rumahnya, memperbaiki pelapor rumah hingga akhirnya bertemu dengan seorang lelaki baru yang bernama Natim Suhendar berusia 36 tahun. Natim sendiri dikenal sebagai pengusaha gipsum, orang Cikarang yang berkenalan dengan Daria saat renovasi rumah. Usai berkenalan, keduanya dekat dan saling goda, bahkan saling komunikasi hingga akhirnya lagi Daria pun berselingkuh dengan suami orang. Kini Daria yang sudah punya suami berselingkuh dengan dua laki-laki yang sudah berkeluarga. Tanpa merasa bersalah kepada sang suami, mempercayainya Daria menjalani cinta segi empat saat itu. Saat awal berselingkuh dengan Naim biasa saja, namun lama-lama akhirnya Sain pun curiga. Akhirnya merasa kalau Daria berubah karena ternyata Daria sibuk dengan Natim. Pernah ditanyakan langsung kepada Daria, namun saat itu Daria tak mengakuinya hingga akhirnya Sain pun punya ide untuk menyadap handphone dari Daria. Saat keduanya bersama tanpa sepengetahuan Daria, Sain pun berhasil mengkloning handphone Daria hingga akhirnya Sain pun tahu isi handphone Daria. Tanpa Daria tahu, semua WhatsApp percakapan mesra antara dirinya dengan Natim nampaknya dibaca Sain dan di screenshot oleh Sain. Saat ada percakapan antara Daria dengan Natim, akhirnya Sain pun screenshot dan bahkan posting di sosial media pribadinya. Sain cemburu dan akan mengancam mengirimkan semuanya kepada suami Daria. Kesal dan takut, Daria pun curhat kepada Natim dan keduanya meminta Sain untuk menghapus postingan tersebut. Namun nampaknya Sain tak mau dan meminta uang 3,5 juta kepada Daria. Daria yang saat itu tak punya uang hanya sanggup 500.000, namun Sain menolaknya. Sain yang tak mau menghapus postingan tersebut nampak ingin berbalas dendam kepada Daria. Tak lama Daria dengan Natim pun akhirnya bertemu, membawa dua orang lain untuk pertemuan mereka. Mereka punya rencana untuk menghabisi Sain dengan bayaran 3,5 juta. Dipancing Daria saat itu, Sain pun mau bertemu dengan Daria. Sain bahkan merasa kalau dirinya akan uik-uik dengan Daria tanpa Sain tahu. Ternyata di jalan dihalangi Naim dan juga Endang yang akan menghabisi Sain. Saat Sain ingin melawan, nampaknya langsung ditikam oleh Endang dan Natim beberapa kali hingga akhirnya Sain terjatuh lemas tak berdaya. Natim dan Endang kabur usai mendapatkan uang dari Daria. Sementara Daria sendiri yang ada di sana bersandiwara, pura-pura panik memanggil warga hingga akhirnya warga berdatangan dan membantu mereka. Melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan langsung membawa Sain ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di awal pihak kepolisian menduga kalau ini pembegalan, namun usai diselidiki lebih lanjut ada yang janggal. Menurut pihak kepolisian ternyata ini adalah cinta segi empat Daria yang sudah punya suami. Akhirnya Daria diamankan di Bogor, tak lama Natim pun diamankan, sementara Endang masih kabur. Akhirnya mereka pun mengakui dan menceritakan semua kejadian.
Usai diamankan, Daria dengan Natim sendiri menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Sementara suami dari Daria sendiri tak menyangka kelakuan sang istri dan tak menyangka sang istri berselingkuh dengan beberapa lelaki. Tak mau berurusan lagi dengan Daria, akhirnya sang suami pun mengambil tindakan dengan menceraikan Daria. Bahkan kini, sang suami merasa dirinya lega, sudah tak ada lagi hubungan dengan Daria yang mengkhianatinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.